Akhir-akhir ini semakin banyak saja para pemuda-pemuda bangsawan, putra mahkota maupun kesatria yang hendak datang untuk mempersunting putriku Dende Sarahulan. Padahal aku ingin sekali menjodohkannya dengan salah satu putra mahkota yang ada di Kedatuan Selong Belanda. Mahapati, apakah benar berita yang aku dengar itu? Ampun beribu ampun Gusti Prabu. Berita itu memang benar adanya. Informasi terakhir dari prajurit mengatakan bahwa telah nampak para putra mahkota dan kesatria dari berbagai macam kerajaan yang hendak bergegas ke kerajaan kita, Baginda. Jikalau itu memang benar adanya, maka kita harus segera membicarakan ini dengan anak kita. Wahai Kakang Prabu, izinkan aku membawa putri Sarahulan ke hadapanmu saat ini juga. Baiklah, permaisuriku, pergilah.
Akhirnya kau datang juga, putriku. Ampun, Rama Prabu. Ada apakah gerangan Rama Prabu memanggilku ke hadapanmu? Wahai putriku Dinda Saraulan, kami mendengar kabar akhir-akhir ini banyak sekali pemuda-pemuda bangsawan, putra mahkota maupun kesatria yang hendak datang untuk melamarmu, wahai putriku. Bagaimanakah pendapatmu dengan hal itu? Ampun, Rama Prabu. Nanda sangat menyadari hal tersebut. Harapan Nanda hanyalah semoga keamanan, kedamaian, kemakmuran, serta kesejahteraan yang sudah lama rakyat di kerajaan kita ini rasakan tidak terganggu oleh keadaan apapun. Itulah sebabnya Rama Prabu memanggilmu kemari, wahai anakku. Karena beliau ingin mendengar pendapatmu tentang hal tersebut. Jangan sampai kita gegabah dalam menyikapi keadaan ini, karena akan sangat bisa menimbulkan perselisihan. Ampun, Gusti Prabu. Informasi dari Krisandi mengatakan bahwa para putra mahkota dari berbagai kerajaan telah datang di depan istana dan berusaha untuk menerobos ke kerajaan kita. Izinkan hamba untuk menghadap mereka. Tenang, Mahapati. Mereka adalah tamu di kerajaan kita. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Siapkan prosesi penyambutan. Dan jangan lupa, siapkan juga hidangan-hidangan terbaik untuk para rombongan dan juga prajurit-prajurit mereka. Tidak paduka hamba laksana. Aku adalah Raden Panji Kusuma,
penguasa Kedatuan Tonjeng Beru. Di sampingku ini adalah permaisuriku tercinta, Dinda Dewi Seranding. Dan di sebelahnya adalah putri kebanggaan rakyat Kedatuan Tonjeng Beru. Kukerahkan semua kemampuanku untuk menghasilkan produk terbaik di jagat santero Nusantara ini. Atas nama seluruh kerajaan Tanjung Beru, mengucapkan sugeng rauh atas kehadiran Nanda Pangeran. Kami merasa tersanjung dan terhormat atas kerauhan Nanda sekalian. Tentunya kerauhan Nanda ini memiliki maksud dan tujuan tertentu. Silakan Nanda Pangeran paparkan. Ampun Gusti Prabu. Perkenalkan, hamba Pangeran Maliawang, putra mahkota Kerajaan Lipur, sekaligus murid dari Ki Dalang Sakti Bapo Budiman. Hamba datang kemari dengan satu tujuan: melamar Putri Paduka Dinda Dewi Sarwulan sebagai permaisuri hamba. Hamba berjanji akan selalu membahagiakannya sampai maut menjemput. Dengan kebesaran kerajaan yang hamba miliki saat ini, hamba yakin akan menjadi suami terbaik untuk Dinda Dewi Sarwulan. Daripada semua putra mahkota yang ada di sini. Ampun Baginda Raja yang mulia, hamba telah datang dengan segenap rombongan dan prajurit dengan membawa berbagai barang berharga sebagai bahan lamaran. Apapun yang Baginda dan Putri inginkan, pasti hamba berikan, asalkan engkau mengizinkan hamba menjadikan Putri Sarwulan sebagai permaisuriku. Ampun Gusti Baginda, hamba ini datang dari negeri jauh. Hamba putra mahkota Malaka. Hamba paling kuat di antara dua orang ini. Hamba tidak lemah sahuan, tidak bani encer dan lain sebagainya. Dan hamba juga, hamba ini adalah penyelamat putri atas pokok, putri masuk parit, semua hamba selamatkan. Ayo, hamba nak bagi pantun untuk Gusti Baginda. Cakap cakap. 2, 3 burung hantu, boleh tak hamba jadi menantu? Ayo ya. Masuk kedatangan hamba datang dengan sini. Tengok Putri Baginda, cantik, cantik ya. Tak ada pada bau. Itulah. Jadi maka daripada itu, aku
putra mahkota Malaka bermaksud nak meminang putri baginda. Kalau pinangan hamba tak paduka terima, maka saya, putra mahkota jana pria dan seluruh bala tentara akan meluluhlantahkan negeri ini sampai rata dengan tanah. Pangeran, tindak tanggung semacammu sudah sangat rancak dan sangat lewat batas. Mengaku putra mahkota, tapi tidak memiliki etika dan tata krama. Pangeran, ini adalah negeriku dan aku adalah Mahapati. Siapapun yang coba merongrong kewibawaan kedatuan Tojang Berut, maka aku siap membela dan menghadapinya sampai tetes darah terakhirku, termasuk kau. Tunggu! Tenangkan dirimu, Mahapati. Dengarkan titahku. Wahai nanda-nanda pangeran, marilah kita bersikap tenang dalam menyikapi permasalahan ini, agar di antara kita tidak terjadi kesalahpahaman. Dan untuk kalian ketahui, walaupun aku adalah ayahnya, namun keputusan bukanlah di tanganku, bukan di tangan siapa-siapa, melainkan ada pada putriku sendiri. Wahai putriku Dinda Sarawulan, engkau telah dewasa. Keputusan kuserahkan padamu. Apapun keputusanmu nanti, Ramanda juga biungmu akan selalu mendukungmu. Wahai kakang pangeran semuanya, Dinda berharap kakang pangeran bisa bersabar sejenak. Berikan Dinda berpikir dan membahasnya dengan semua sanak saudaraku. Dan untuk sementara ini, tunggulah aku nanti di pesisir pantai Sekar. Dan pada saatnya nanti, 3 hari dari sekarang, Dinda akan datang membawa jawaban pasti untuk kakang semuanya. Nanda pangeran, jawaban sementara dari putriku telah sama-sama kalian dengarkan. Dan untuk menunggu jawaban pasti dari putriku, dipersilahkan Nanda pangeran untuk menunggu di balai penginapan. Kami telah menyiapkan suguhan-suguhan terbaik untuk Nanda pangeran. Di antaranya ada Nagasari, ada poteng jajetuja, ada keciput, dan yang paling spesial di negeri kami adalah apem. Mahapati, antarkan mereka ke balai penginapan. Tidak paduka hamba lakukan. Tunggu, Mahapati. Sisakan untukku juga apemnya. Rama Prabu, Rio, oh anakku, apakah yang
Oh putriku, Rama tidak ingin melihatmu memendam rasa, sehingga membuat kesehatanmu menjadi terganggu. Putriku, apapun keputusanmu nanti, Rama juga Rama, bingung. Nanda bingung untuk memberi keputusan. Kalau Nanda terima salah satu di antara mereka, tentu ada yang kecewa. Akibatnya, negeri kita pasti akan dilanda peperangan. Pertumpahan darah pun tidak bisa dielakkan. Rakyat tak berdosa akan jadi korban. Untuk itu, Nanda mohon izin untuk menenangkan diri sekaligus memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Semoga Nanda diberikan petunjuk dan jalan keluar di ruang penyepian. baiklah permaisuriku dan putriku. Ramanda mengizinkanmu. Namun sebelum itu, semoga engkau tidak memilih putra mahkota dari negeri Malaka itu. Aku tidak ingin melihatmu setiap hari hanya mengurusi sawit dan TKI legal. Berangkatlah putriku. Restu Biung bersamamu, putriku. Dengarkanlah, kabulkanlah permohonan hamba. Ciptakan dan tanamkan dalam diri Dinda Dende Sarahulan agar memilih hamba dan menjadikan hamba sebagai suaminya, karena hanya hambalah putra mahkota yang paling pantas untuknya. Hei, Kisana. Dari awal bertemu, aku selalu menghormatimu sebagai sesama putra mahkota. Akan tetapi, sudah terlalu banyak sifat adigang-adigung
yang kau pamerkan di depanku. Sesama putra mahkota, mari kita selesaikan secara kesatria. Termasuk kau, Arya Johor. Ayo. Bulu. Aku tak ada masa nak lawan kalian berdua. Dan aku tak ada tenaga. Sebab aku nak pakai tenaga aku buat malam pertama dengan Putri Sarahula. Kalau nak lawan, lawanlah. Nanti siapa yang menang baru boleh lawan aku. Berhentilah bertarung. Aku datang menepati janjiku. Aku cinta kedamaian. Aku cinta negeriku. Aku cinta rakyatku.
Biung, Ramaku, aku minta semuanya. Apabila Dinda memilih di antara kalian, tentu pastinya akan ada yang kecewa. Sementara aku tidak ingin ada kekecewaan di antara kalian. Aku tidak ingin ada perselisihan dan perpecahan di antara kita. Untuk itu, sebagai jawaban sekaligus keputusanku, semua lamaran kakang pangeran Dinda terima. Namun biarkanlah Dinda membawanya pergi jauh ke alam nirwana. Dinda berharap, cintailah daku, kenanglah aku, temuilah aku dengan hati yang penuh kasih sayang di pantai Seger ini. Setiap tanggal 20 bulan 10 setelah purnama berlalu, niscaya aku kembali datang diiringi hujan gerimis, gemuruh berbau suara ombak, disertai cahaya kilat. Di saat tiba fajar menyingsing, aku datang dalam satu wujud makhluk laut. Tangkaplah, nikmatilah, taburkan di sekitarmu sawah ladangmu, agar aku hadir sebagai berkah dalam kehidupan dan tercipta menjadi kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan untuk kalian semua. Selamat tinggal. Oke, wow, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jangan pergi dulu, silakan kita berbaris dulu di